Apa itu pecu? Marah. Ya koya tulak kaitan nama ustaz. Yang satu pecu. Pakai. Kira-kira menurut ukur, tapi kalau lihat bawa wajah tak ini pakai. Biasa tuh pecu kuliah. Jangan bilang ustaz. Nah saya juga ustaz. Jadi saya ambil ukuran diriku. Dengar. Kapan suami kita pecu, marah, macai, maka pas pecu, malam itu juga malaikat telah melaknat kepada istri itu sampai masuk waktu subuh. Dan kalau dia mati sebelum waktu subuh, tetap dalam laknatnya malaikat. Dan ternyata laknat para malaikat lebih tinggi dari dosa besar. Kalau ini menjadi dasar ibu, udah lihat ini menjadi taklim, tidak ada lolos. Sekarang ini pak, tapi pakai. Sekarang ada namanya ilmu membaca raut wajah. Nah kalau suku bahas ini, maka lalai lihat dari bawah ya. Itu kita maksud. Ada tuh juga marah-marah kalau dibahas begitu. Kenapa dibahas sih? Memangnya dalam Islam tidak dibahas itu? Kami kalau beri nasihat perkawinan itu kita bahas. Karena ini penyakit paling tinggi bagi laki-laki. Kapan pecu? Tidak ada yang bagus. Pekerjaannya di kantor Pak Cama pecu. Baru datang di kantornya. Adakah staf hadir ini Pak? Ada. Dengar stafnya leh. Kapan itu Pak Camat datang atau Pak Desa datang nama cai, tidak jelas apa masalahnya, jangan mikir cari masalah lain, telepon ibu. Makasih. Si bawon nih. Ya. Ini persoalan dianggap kecil, padahal ini persoalan besar. Oleh karena itu kita bersyukur, ibu. Syukur ki karena suami tak masih mau menghadap kepada kita. Kalau tidak mau mi, merasa dong. Ya, alhamdulillah kita masih dihidupkan Allah. Yang kedua, kita syukur bisa peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ini selawat ke macam-macam. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga tidak mau sadina, pakai enggak? Ada. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Apa yang dimaksud sedina itu? Memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Pak Dewan. Pak Dewan itu sama aja kita, tapi anggota DPR itu sih yang terhormat. Kalau yang lain yang saya hormati. Sebenarnya makna sama, tapi mungkin karena kualitas dalam kehidupan negeri ini dia mungkin lebih baik, maka itu yang terhormat. Tapi pada saat kalau dihormati orang yang saya hormati, jangan keberatan karena alina tosya itu strata, ya strata. Tapi saya mau sampaikan Pak Dewan, Pak Opu, mana ki mulia, Opu atau yang pilih Opu? Bayar, jangan pakai dulu. Mana yang mulia, anggota DPR atau rakyat? Rakyat. Nah kenapa paling itu anggota DPR lewat ke sana? Tapi bukan ini, ke sana. Naik mobil dinas toda. Nah nenek imang uakna. Labo ni koro, mau bos-bosi ni kasih. Nah sambar meron nenek na. Nah itu dede na. Wih. Nah ya dukung pura nana ihe. Mabenak tuh nana ihe. Nah saya kapan lolos matu ya. Karena tak Pak Obu, sekarang ini di mana-mana itu selalu baru-baruan orang. Ya, kalau belum terpilih itu baru calon ceritanya. Di mana-mana ada uang. Sepuh. Wah.
Ni gaya anu Pak. Sekali na lolos dia uang. Tapi tadi 20 tadi. Dewan depan Tampalai ku maksud ini. Tapi biasanya tuh dewan beda-beda tipis Ji. Sama aja Pak Desa. Sama aja Pak Desa. Banyak juga kepala desa begitu, tapi bukan yang desa ini. Uak. Kesana uak. Sapo. Sekalinya duduk, tidak ada uak. Sapo. Ketemu uaknya di pasar. Nah, kau kali ini mami kasih tua perempuan, bawa tas tidak ada mapisinya. Maka deh, agak meli maka deh, bali ana. Nah dia dengan duitku, bali aga, iya barona. Masulik memang ya maksudnya itu opu tambahi. Cocok nih, begitu. Kan ceritanya nih, dia dapat gaji karena uang. Kalau tidak pilih uang mana mau jadi terhormat? Cocok nih. Tapi Pak Desa karena dipilih juga, kalau pacaman tidak dipilih. Iya. Aman lagi pacaman. Nah, ditunjuk Jiki 2 tahun. Kalau tidak suka Jiki bos masih duduk, kalau tidak lempar lagi. Ya, kalau di sini masih lumayan. Kalau di tempat lain itu, sebentar banyak. Ada teman saya, sahabat saya kasihan, baru 7 bulan diganti menjadi camat. Gemetar tongkat biasa kurasa. Bagaimana main sistem kalau begitu? Ya, mungkin ada pilih-pilih kasih. Mudah-mudahan di Lu Timur enggak, ya Pak Dewan. Salah. Ya. Syukur kita peringati Maulid. Tidak semua orang dipilih. Kenapa? Macam-macam alasannya. Maulid bid'ah. Ada juga. Bahkan ada yang bilang bid'ah tapi datanya juga. Untuk apa dia datang? Akan Allah boleh. Nasuti mana orang keadaan yang koro. Termasuk bunga male. Nasuting. Baru nak posting. Ini telur tidak pernah Nabi peringati kelahirannya pakai telur. Cocok nih. Jangan dulu. Ini apa namanya di sini? Bunga? Apa itu bunga? 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 Male? Male itu bahasa apa itu? Bahasa Bugis atau bahasa Toraja itu? Toraja. Kalau begitu sudah salah. Salah arti dia. Bunga male. Bunga pergi. Ini bukan male. Apa itu bunga male? Sekumpulan telur yang dihiasi, yang diikatkan pada bambu yang kecil, lalu ditancapkan pada batang pisang yang kecil, lalu kemudian dilengkapi sokok namanu. Mantap. Jadi kalau ada yang begini-begini tidak ada sokok manunya, bukan bunga male. Bunga male. Kenapa bunga male? Male betul untuk manunya itu aku. Male sama. Ini orang banyak salah arti. Kan nama toro ini muluta, akhirnya male. Padahal male, bunga male. Itu dalam literatur kita baca. Ya, bisa paham Ibu? Ya, bisa. Oke. Sebenarnya ini, tapi Pak Dewan, ini petinggi-petinggi kita dulu, ulama-ulama kita dulu, tokoh-tokoh besar kita dulu. Ini bukan sekedar bikin ini. Mesti salawat tawe. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Siapa berselawat kepada aku 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali. Sekaitan dengan bunga male ini waktu dibikin. Coba. Siapa yang bikin ini? Yang bagus-bagus kuliahnya. Siapa yang bikin? Oke.
waktu kita bikin ini, waktu kita gunting-gunting itu hiasan-hiasannya apa kita baca, Bu? Magosip. Nggak boleh sambil baca anu. Itu kemarin baru janda baru mati suaminya. Kenapa kita bahas itu? Lebih baik masalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali gunting itu Allahumma. Jadi semakin banyak salawat, maka waktu itu bulu-bulona. Ambil kakak satu, cabut. Saya mau perhati ini. Jangan telurnya. Apa ini? Ini di dalamnya telur ya? Telur apa namanya? Kenapa ada telur ayam? Mana kita lihat bilang telur ayam, telur bebek? Ini telur bunga male. Karena sudah dihias begini. Karena dibuka ini. Telur. Telur mah. Sekaligus ini bagi aku. Atau ada ibu nanti yang mau ambil boleh. Karena nanti ini saya baca-baca ini. Ini juga ini telur ibu tidak boleh dimakan begitu Ji. Mesti ada mantranya. Ada di sini yang belum punya suami? Ya, banyak. Ada yang janda? Nah, ambil nanti ini. Tadi sudah dihiasi, itu baca selawat. Ini bulu-bulu Pak. Siapa yang bikin ini, Bu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan lagi. Harusnya ini, Pak, yang bulu-bulu ini laki-laki yang bikin. Karena ini identik telur. Nggak boleh perempuan bikin ini. Laki-laki nas bawah ihe. Bawahnya yang telur. Dua bisa lata itu? Jangan bilang di pendapat. Hanya kan aku tuh ki. Dia lihat baju itu suami istri tak kerjain. Harusnya ini. Ini kan bulu-bulu ya. Ini kan dikasih halus-halus. Satu kali tarikan pisau, satu selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 itu. Kemudian Allah. Ini lagi hiasan-hiasannya ini. Ini kan diputar. Satu kali putaran, satu salawat. Kita pahami? Lagu sip. Harus selawat. Sekarang mau ditancapkan, baca kira salawat. Jadi berapa tuh? Berapa salawat? Maka mak baraka iye. Sekarang telur. Ini telur. Waktu dibawa ke rumah langsung dimakan. Tidak boleh langsung dimakan ini. Ini harus ada mantranya. Angka baca-bacana. Napak guruki, Andre Guruta, Tomato Yolona. Ini telur waktu dimakan, dibuka dulu toh. Ibak bicara ye. Dengar ki yang belum ada pasangannya le. Yang sudah ada nyaki baca begini. Bahaya ki. Hetalo. Mak barak kakku. Puang. Pak barak kay kasih telo puang Wan puang. Nama tamatoi baraka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mau agas kay nang kamu kasih telok ku puang. Paham ki bahasanya? Paham. Bawa bikin itu, maka Miki insyaallah ada telur tak. Ini makanya orang tua dulu Pak, tabe jangan dulu bicara musyrik. Ini maka dia teman-teman lo mal tega, ada lo mal mau lu.
aja muli sumatul nak. Kan ceritanya nih, itu anaknya belum ada pasangannya. Nah, mau maghrib. Kita paham mau maghrib. Nah, jangan pulang nanti nak. Ya kau dia mau alir tolok tapi jangan kau pulang kalau telur ji mau bawa, tapi pasti bawa bulu-buluna. Nah, sahabat nang komat telok nah, ya kau dia ka bulu-buluna. Di motor na jaji. Lalu dia kau bola na roh. Ya kan bulu-bulu puang. Taruh yawa akan gulumu. Setiap nelo kematiin roh, kata ini olok. Dapat mani aku, ya mudah-mudahan kasih nade kau kasih si bawa gue. Sedih. Ya telah, hanya ronda royander nah. Insya Allah, maka sini tuh jodoh tak. Terus nama tua. Bahkan ini dulunya saya ingat orang tua. Kalau mengaji Ini yang kongka tuh pohon-pohon dek nama buah. Ya dia tancapkan di situ. Nah dia kasih mudah kasih nama buah apa deh? Buah na telo mata-mata ini barakat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini dibahas depan ustaz-ustaz, dia mana percaya. Nah sebab di mana dasarnya? Ya karena ini guru tak pak, macam-macam kita guru tak. Namanya Pak Kiai juga, lain gurunya, lain juga guruku. Kitab yang kita baca sama-sama di kitab, tapi ada tuh kitab-kitab khusus kita baca. Karena mau apa Pak Ustaz-Ustaz semuanya. Ini kan ilmu itu silalu tas sirapi tahu Ada Bapak tahu, saya tidak tahu. Tapi yakin bahwa pasti engkau di mana netaranya. Kenapa? Silalu tas sirapi tahu Ini telunjuk dicelupkan tengah samudra, diangkat satu titik air tersisa. Itulah filosofi ilmu Allah yang dibagi kepada seluruh makhluknya, termasuk kita manusia ada di situ. Satu titik itulah ilmu Allah yang dibagi, dan ini dibagi-bagi para ustaz-ustaz sehingga ilmu tak hampir tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu jangan mikir. Ini juga gayanya ceramah ustaz kan. Nggak usah bikin protes pak. Ibu ya, saya punya kebiasaan saya ceramah begini gaya aku kesana. Iya, aku bilang di Pak Lopo saya bilang, jangan coba-coba protes gaya aku. Karena itu tuh misalnya kasih ke Allah itu kok. Ustaz, itu tuh gaya aku kau. Maksudku saya tampilkan tuh gayamu. Ku tampilkan gayaku. Iya. Supaya sama-sama kita bergaya. Coba Pak Kiai pasti beda juga dengan saya. Dasar kita kan dia jelas surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, dengan metodologi yang baik. Kalau sudah bicara tentang metode, berarti kita bicara tentang bagaimana cara menyampaikan dakwah itu. Dan kalau sudah bicara tentang metodologi dakwah, maka tidak ada metode yang paten. Yang paten adalah perubahan metode itu. Zaman Rasul sampai akhir zaman tidak akan pernah sama metodenya. Kenapa? Pola pikir umat sudah berubah. Makanya banyak orang sekarang cedek-cedek bid'ah, cedek bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Saya bilang kalau yang begini-begini, syiar-syiar begini bid'ah, jangan kau balik kau naik mobil. Apa itu bid'ah ibu? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah saya mau bilang, ini yang kita lakukan malam ini, apa yang pernah dilakukan Nabi? Nah, hanya dakwah. Itu kursi yang kita pakai bu, tidak pernah pakai Nabi itu. Itu kursi plastik. Pernahkah Nabi tempat tidur itu? Pernahkah Rasulullah di atas panggung seperti ini? Pernahkah Rasulullah mau ceramah di pinggir dulu baliho? Jadi ini bikin, ini yang dibikin oleh panitia ini, bid'ah ini. Karena Nabi tidak pernah lakukan. Ya, ini telur, bid'ah mana roh? Ini mic, bid'ah toh. Kenapa? Nabi tidak pernah lakukan. Mimbar di masjid, bid'ah toh. Ada yang katanya dari bawah ke atas, dari depan kan? Ada juga dari di apa? Yang tertutup di depan.
Ya, ada ini dari nak begini, iya cocok. Tapi jumlah itu tangganya berapa? Jumlah tangganya kalau mimbarnya Nabi itu panjang ke belakang. Kita rata-rata sedikit. Berarti kalau begitu pidato ya roh. Ya, ada lagi di masjid. Ceramah Ramadan, ditulis lagi situ. Minimal maksimal 20 menit. Saya di Paloma Pak, saya tegur panitia masjid. Binte yang menjamah-jamah. Nabi tidak pernah tegur itu. Nabi tidak pernah ada waktu dikasih 20 menit saja Rasul. Tidak ada itu. Tapi ini namanya bid'ah hasanah. Kenapa begitu? Ini mic hasanah, kursi hasanah. Yang tidak boleh adalah bid'ah dalalah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalati finnar. Tiap-tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap kesesatan neraka tempatnya. Apa yang dimaksud? Adalah ibadah mahdah. Karena ibadah itu secara garis besarnya dua saja Pak. Ibadah mahdah dan gairu mahdah. Ibadah khususiyah dan ibadah umumiyah. Apa itu ibadah khususiyah? Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tinggal laksanakan. Agar sholat 5 waktu. Tidak boleh dirubah ibu. Nah ada tuh suami tak nerubah. Harusnya 5 kali sehari semalam, sisa seminggu. Hari Jumat. Hari apa itu? Jumat. Masih lumayan daripada 2 kali 1 tahun. Idul Fitri ada. Makanya to pa lebaran jas to da. Mau patay pak tok bay. Datang di tempat di tempat it. Nah ternyata pol semua minta tempat. Nah pas di belakangnya imam, memang di situ disiapkan memang untuk pak khotbah. Nah langkai semua itu jamaah, dibilang ada tapi kosong di depan. Karena di situ tidak ditulis sih hatib. Terpas satu dan dikorang. Non-rona pak khotbah. Terlama memang kasih orang pak khotbah. Boleh nasabak mencerek. Namanya kita ustaz biasa juga mencerek. Mau kita berangkatkan krogi ki. Napagari perlu. Akhirnya apa? Boleh, baka doon sa tao. Biasa ito ni Ustaz. Kanina yung mga, masumpah niyan tao Pura masumpah niya tao persilakan. Meron makatubo Ustaz. Tanda kaya Ustaz. Namakaw ba kuro? Ini, kaitannya ini Bapak. Tidak boleh juga ini sembarang ini di belakangnya imam. Iya, betul. Itu 3 orang di belakang imam Pak harus siap jadi asisten. Ya tuh sinten aja. Konero. Ya kau dia pu. Dah, mundur. Kenapa? Ini asisten, pengganti. Imamnya salah baca. Malempuk nih. Nah ini Tommy juga imam-imam tapi kalau ada imam kita bisa ustaz ini jangan toki juga balik-balik itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan kalau kita berjamaah sederhanakan bacaan. Kalau sendirian palampe kini asal tidak ada keberatan. Ini karena imamnya kabujiang naroba sunnah Panjang. ada juga itu imam kabujiang tapi tidak ada itu tidak sini tidak ada ya itu sebenarnya Pak maka dero Nabi tak kalau imam tidak boleh langsung mulai balik dulu ke belakang. Apa gunanya balik? Nah itu ya lo, ni peserta ya he. Oh, engkau wa. Nak kule. Rematik asap urat. Sudah sederhanakan. Tapi kalau balik ki, penghafal Quran semua masih muda-muda. Pak, kok anak palam ki? Karena salah baca, ipal lempet tuh. Tapi kok ya, nanti kul. Nah jalan malam pe digaga. Meli palampun itu dising Nasa baka iyaron nak imam kapunya to. Saya sering di belakangnya Imam Masjidil Haram. Kadang di maghrib itu Pak, ayat yang dibacakan sederhana, kul ya ayyuhal kafirun lalu kul huwallahu ahad. Itu Masjidil Haram. Ya kecuali waktu tertentu ya, itu yang ada panjang-panjang. Ini kaitan itu. Itu baru bacaan ya. Yang kedua, bagaimana kalau imamnya sudah tua? Nah karena itu tadi rematik, asam urat dan sepupu yang lainnya.
Allahu Akbar. Rukuk belum punya masalah. Sujud setengah mati benar. Namanya orang tua kasihan. Imam tua terpaksa imamnya diserang kiri itu dan nyawa. Maka yang tahu di belakang ini maju nih. Lalu lanjutkan sholat yang masih tersisa. Yang tiga, imamnya muda tapi metu. Kan imam juga metu. Saya tidak tahu kalau ustaz-ustaznya di sini tidak ada kapan kentu dia. Yang normal Pak Kiai pasti metu toh. Ya, bagaimana kau mencari cuma kan telur. Sudah mau orang. Lari ke kiri. Duduk di bawah, yang di belakang maju. Sekarang dia paham. Tapi kalau dia tidak paham nih, nakutan nero imangnya. Maga kimang. Kan dia tidak tahu ada. Mengkorok, tidak mau bicara imam. Maga kimang. 2 kali milih. 3 kali. Maga kimang. Boran imangnya. Metu ka baga. Baru milih sholat orang. Karena di belakang imam tidak paham. Jajah Pak. Oleh karena itu semua yang begini-begini ini sebenarnya diatur dalam Islam. Saya kembali bahwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan dalam rangka memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Untuk itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi bagaimana kita menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kita peringati lalu kemudian selesai itu kita istirahat lalu kita pulang. Bukan. Pak Desa, saya kira tidak ada gunanya ini kita lakukan kalau kita kembali sebentar tidak ada apa-apa kita bawa pulang. Apalagi kita panggil lagi ustaz dari Palopo lagi ini. Sebenarnya saya merasa risih dan grogi karena di sini kan ada yang digeruta. Yang sebenarnya tidak pantas saya berdiri sini karena ada Pak Ketumui, ada Pak Desa, ada ustaz yang lain. Ya tapi karena saya tahu yang diundang, ya saya mencari ceramah di sini bukan berarti banyak ilmu pun enggak. Hanya kita memberi peringatan bahwa Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuh min adaris sujud. Mari kita lihat ini ayat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Seolah-olah Allah mau katakan Muhammad itu adalah benar-benar Rasulnya Allah. Tidak boleh diragukan. Bapak, ada sekarang ini aliran-aliran khusus yang sudah tidak mau lagi mengikuti Nabi. Dia Islam, mengaku Islam. Kemarin Pak, ada namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Itu Jaksa Agung sudah larang sekian tahun yang lalu. Karena Nabi Muhammad sudah diganti posisinya oleh Nabi lain. Ya. Sehingga ini sudah dinyatakan sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Sholat tidak wajib. Itu. Puasa tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Sholat itu katanya belum ada perintah untuk hijrah. Belum ada perintah sholat itu katanya. Oleh karena itu belum wajib. Dia belum diperintahkan. Ini yang penggantinya. Padahal Nabi terakhir adalah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu final. Tidak boleh diragukan bahwa dia adalah baginda Rasul. Lalu kemudian bagaimana pengikut Muhammad itu? Asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kafir. Kafir itu Pak sebanyak ada 4, tapi secara garis besarnya ada 2. Ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Mana itu dimaksud kafir harbi?
orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tapi dia menghormati kita, menghargai kita, lakukan toleransi yang baik, saling menghormati, saling menghargai.